Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Budia. Gimana Selamat kabar? siang Pak David. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Ini sepertinya jaringan agak low ya, Bu. Jadi agak delay sedikit, agak lambat. Gak apa-apa ya, Bu ya? Nggih. Enggak apa-apa Pak. Di sini juga kayaknya lambat Pak sebetulnya. Ya, ini kita hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan bisa bertatap maya ya, Bu ya. Dari kemarin kira-kira ini ada acara apa ini, Bu? Kok tumben gitu, Bu? Ada sedikit unek-unek sih Pak. Ada sedikit unek-unek yang ingin saya ceritakan ke jenengan Pak David. Oh, gini. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Mungkin bisa diceritakan Langsung aja ya Pak saya cerita. Iya. Gini Pak. Beberapa kali, ada 2 atau 3 kali saat saya mengajar di satu kelas, itu ada satu anak yang asik dengan dirinya sendiri, dengan HP-nya sendiri, tidak memperhatikan saat saya itu mengajar Bapak. Jadi dia asik dengan dirinya sendiri sudah, tidak perhatian penuh ke saya, tidak perhatian penuh ke pelajaran gitu Pak David. Oh gitu, jadi ada masalah terkait apa namanya, kedisiplinan murid Bu. Ya, maksudnya ada muridnya Budia yang ketika pelajaran dengan Budia kurang perhatian penuh gitu ya, Bu? Betul seperti itu, Iya, Bu? iya betul Pak. Baik. Oke, Bu. Ini percakapan kita kan cuma sebentar ya, Bu. Jadi kira-kira dari percakapan kita nanti yang diharapkan Budia itu apa, Bu? Saya inginnya sih kelas itu menjadi kondusif, kemudian pembelajaran juga efektif, semua anak memperhatikan gitu Pak. Memperhatikan penuh pelajaran mulai awal sampai akhir. Jadi anak itu juga aktif dalam pembelajaran gitu Pak. Oke, begitu ya, Bu. Kalau boleh saya tahu ya, Bu, kira-kira kalau menurut Budia sendiri, gambaran tentang perilaku kelas yang kondusif itu yang seperti apa, Bu? Kalau bisa diceritakan versinya Budia lah. Oh, gitu ya Pak. Kalau menurut saya itu kelas itu memperhatikan, jadi mengikuti setiap pembelajaran, baik itu saat diskusi, kemudian saat praktek, atau saat berinteraksi dengan temannya. Jadi anak itu aktif gitu Pak, tidak asik sendiri dengan dirinya atau dengan gawainya gitu Pak. Jadi anak itu terjun langsung, kemudian anak itu kelas hidup gitu loh Pak intinya Pak. Oh gitu. Kalau menurut Budia sendiri kira-kira main gadget di kelas itu boleh apa enggak sih, Bu? Seharusnya menurut Budia. Kadang saya membolehkan Pak untuk materi tertentu yang harus mencari informasi dari sumber gadget. Saya biasanya memperbolehkan anak-anak membawanya. Tetapi kali ini si anak itu Bapak tidak menggunakan gadgetnya untuk mencari informasi, tapi untuk hal lain di luar pembelajaran Bapak. Oh begitu ya Budia. Baik, jika misalnya Budia, gambaran kelas yang kondusif, anak yang tertib itu menggunakan skala dari angka 1 sampai 10, jika 10 itu tercapai dengan baik, dengan maksimal, kira-kira muridnya Budia ini ada di posisi keberapa? Kayaknya 5 deh Pak. 5 ya Bu? Insya Allah berarti, ya Bu, memang ada di tengah-tengah ini ya Bu ya? Nggih. Oh, siap. Kira-kira Budia tahu tidak alasan kenapa sang anak ini kok melakukan itu? Nah ini Pak, saya belum tahu ini Pak. Oh, Budia belum pernah menyelidiki. Belum pernah. Kira-kira apa yang sudah pernah Budia lakukan terkait anak yang melakukan
main HP di waktu pelajaran itu, yang sudah Bu Dia lakukan apa Bu selama ini? Sementara ini saya baru mengamati saja, Pak. Jadi saya hanya diam, hanya mengamati tingkahnya. Jadi hanya mengikuti perilaku setiap harinya gitu aja. Jadi saya belum melakukan apapun. Jadi hanya pengamatan saja. Oh begitu. Berarti sekarang menurut Bu Dia, apa yang akan Bu Dia lakukan untuk kira-kira biar terjadi perubahan lah Bu pada sang anak ini? Gambarannya mungkin Bu Dia punya langkah-langkah atau ada kepingin apa gitu Bu? Saya inginnya mencari informasi, Bapak. Jadi kenapa anak ini melakukan hal seperti itu, bermain gadget sendiri, asik sendiri dalam kelas. Jadi saya ingin mencari informasi terkait hal tersebut, Bapak. Oh begitu. Bu Dia belum pernah memanggil atau bertanya langsung atau ditegur begitu Bu sebelumnya Bu? Belum. Oh belum pernah. Kira-kira kenapa itu Bu kok belum diberikan panggilan atau diberi teguran? Karena masih sekitar 2 kali ini dia melakukan, sebelumnya dia enggak seperti ini, Pak. Oh, jadi ini kasus baru gitu ya, Bu ya? Iya, jadi anak ini sebetulnya awalnya dulu dia anak yang aktif, jadi hanya masih sekitar 2 kali pertemuan ini dia melakukan hal yang seperti ini, Pak. Jadi tingkahnya aneh gitu. Oh gitu, baik. Berarti sudah ketemu ya, Bu. Ini ada kejadian seperti ini, berarti langkah yang akan dilakukan Bu Dia sementara adalah cari tahu, benar Bu? Cari tahu? Ya, saya akan mencari tahu, akan mencari informasi, baik dari anaknya maupun dari teman-temannya, Bapak. Mungkin kalau boleh saya tanya lagi, Bu, selain mencari tahu, langkah apa? Misalnya Bu Dia cari tahu nih, belum ada perubahan atau mungkin punya alternatif lain, Bu, untuk mencari solusi tentang masalah ini? Mungkin saya akan memanggil anaknya, Pak. Akan saya tanya, Bapak, kenapa melakukan hal seperti itu? Ya, ya. Ya, saya setuju sekali dengan Bu Dia kalau itu dilakukan. Mungkin ada pertimbangan kenapa kok tidak langsung saja dipanggil atau mau diberikan waktu untuk mengamati dulu atau bagaimana, Bu? Iya, jadi saya ingin melihat perubahan itu, apakah saat dia akan melakukan hal yang sama setiap pelajaran saya, atau akan ada perubahan. Jadi di sini masih 2 kali. Jadi tapi saya walaupun masih 2 kali ini saya mengamati, maka untuk yang sekarang saya ingin memanggilnya, mencari tahu, Bapak. Jadi langsung saya panggil tersendiri di luar jam pelajaran agar dia merasa tidak malu atau tertekan saat bertemu dengan orang banyak. Jadi hanya bertemu langsung dengan saya 4 mata gitu, Bapak. Baik, luar biasa sekali, Bu. Saya sangat setuju dengan pendapat Bu Dia yang itu. Kira-kira kapan nih, Bu, rencananya itu mau dilaksanakan, Bu? Cepatnya, Pak, kalau bisa nanti sepulang sekolah kayaknya. Oh, langsung ya, Bu, ya. Jadi nanti pulang sekolah, Bu Dia langsung akan melakukan, mungkin setelah ini Bu Dia mau mengamati, dan kalau nggak ada perubahan nanti mau dipanggil. Begitu ya, Bu? Iya, Mbak. Oh, siap-siap. Wah, ini kayaknya saya penasaran sekali dengan hasilnya. Nanti kira-kira setelah ini sudah ya, Bu? Bu Dia sudah selesai apa yang ingin disampaikan ke saya? Sudah ya, Bu? Sudah, Bapak. Saya merasa nyaman, jadi merasa apa yang menjadi beban saya selama ini sudah plong gitu, saya ceritakan ke jenengan semuanya gitu, Pak. Selama ini kan saya memendamnya sendiri. Iya, ya, baik. Berarti yang didapatkan dari percakapan kita saat ini adalah Bu Dia sudah mulai menemukan solusi ya, Bu? Iya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, saya sama-sama, Bu. Mungkin kita akan ngobrol lagi nih, Bu, nanti setelah Bu Dia melakukan aksi itu. Saya siap mendengarkan ceritanya, Bu, bagaimana kelanjutannya. Itu ya, Bu. Semoga lancar. Soal lancar nanti saya dikabari lagi. Baik. Ya. Makasih ya, Bu Terima kasih Dia. banyak. Oke, sami-sami. Sama-sama, Makasih Bu Dia. Pak. Baik, assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam.